Jamaah sekalian yang saya hormati, apa yang dimaksud khauf dan apa yang dimaksud raja? Kita punya jahat, itu yang membuat kita khauf. Sudah? Tetapi raja, apakah Anda raja disebabkan karena kebaikan Anda? Tidak. Tapi karena Anda melihat Allah. Maka ulama-ulama kita mengatakan orang-orang yang beriman ketika melihat dirinya, dia melihat dirinya dengan khauf. Tapi ketika ia melihat Allah, dia melihat Allah dengan raja. Begitulah seorang mukmin menyeimbangkan antara khauf dan raja. Pandanglah diri Anda dengan khauf, lalu pandanglah Allah dengan raja. Jangan semata-mata memandang Allah dengan raja sementara Anda buta dengan diri Anda yang penuh dengan khauf. Dosa Anda, maksiat Anda, kezaliman Anda, dusta Anda, gibah Anda, tipu muslihat Anda, pikiran kotor Anda. Diri kita dari ujung kaki sampai ujung rambut penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Maka ulama-ulama mengatakan, bagaimana menyeimbangkan khauf dengan raja? Jawabannya, lihat dirimu dengan khauf dan lihat Allah dengan raja. Kalau kita lihat diri kita, yang kita lihat hanyalah kejahatan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, orang-orang yang jujur sulit untuk melihat dirinya baik. Kecuali orang yang ujub ya. Kalau orang yang ujub tidak ada yang baik kalau bukan dirinya. Adapun orang-orang yang jujur, kata Imam Ibnu Qayyim, sulit untuk melihat dirinya orang baik. Kenapa? Karena 3 hal. Pertama, bagaimana mungkin saya melihat diri saya orang baik sementara di samping kebaikan saya banyak kejahatan? Ini nomor 1. Yang kedua, sulit bagi orang yang jujur melihat dirinya adalah orang baik. Alasan yang pertama tadi sudah. Alasan yang kedua, saya punya kebaikan penuh dengan kekurangan. Salat saya penuh kekurangan, sedekah saya penuh kekurangan, tilawah saya penuh dengan kekurangan. Kebaikan-kebaikan saya penuh dengan kekurangan. Haruskah saya merasa baik? 2. Yang ketiga, di depan surga ternyata kebaikan saya nggak bisa buka pintu surga. Yang membuka pintu surga itu ternyata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa murahnya kebaikan ini tidak bisa membukakan pintu surga. La yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amalih. Kalian tidak masuk surga dengan amal. Sebanyak apa amal kalian, amal itu enggak bisa buka pintu surga untuk kalian. Qila wala anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, amalmu luar biasa. Apakah amalmu yang luar biasa juga tidak bisa bukakan pintu surga untukmu? Kata Nabi, wala ana. Amalku pun tak bisa membukakan pintu surga untukku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Surgaku hanya apabila rahmat Allah membukakan pintu surga untukku. Jadi kalau kebaikan Anda tidak bisa membukakan pintu surga, betapa murahnya kebaikan itu. Ini 3 alasan, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa sulit orang-orang yang jujur. Tidak mungkin orang-orang yang jujur melihat dirinya orang baik. Pertama, di samping kebaikan itu ada kejahatan yang banyak. Yang kedua, kebaikan itu penuh dengan kekurangan. Apakah kebaikan yang penuh kekurangan saya anggap sebuah kebaikan? Yang ketiga, kebaikan saya ini ternyata nggak bisa membuka pintu surga. Padahal tujuan kita adalah surga. Wallahu a'lam.